Bab 1043. Mereka memprovokasi ibu lebih dulu. Grey Z sudah lama berkata bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menindas Dara Syam atau Mei Irawan dan Harvey Syam. Apalagi, Mei Irawan memujinya sekarang. Di rumah ini, tidak ada yang sepele. Apalagi masalah ibu mertua itu adalah yang masalah lebih besar. Grey Z dengan nyaman tidur dengan Dara Syam selama 1 malam. Keesokan harinya, dia membawa Dara Syam dan Mei Irawan kembali ke wilayah Northwest lagi. Kota Baltara, di wilayah barat laut. Kota tersebut juga memiliki sumber daya mineral yang berkembang dengan baik, tetapi dibandingkan dengan kota Koltara dan kota Lakatara, ukurannya sangat berbeda. Sumber daya mineralnya paling banyak di sini adalah tambang batu bara. Ada 3 bos batu bara yang bernilai lebih dari puluhan miliar. Tentu saja, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Mo, apalagi di mata Grey Z. Duduk di dalam mobil, Dara Syam sedikit lucu. Sepanjang jalan, Mei Irawan sedang dalam mood yang baik dan terus mengambil foto narsis. Ini bukanlah ibu yang ada dalam pikirannya. Aku hanya ingin mereka melihat betapa hebatnya putri dan menantuku. Mei Irawan mendengus. Dara, jangan tertawa. Dara Syam benar-benar tidak berdaya, mana berani dia menolak. Dia merasa bahwa Grey Z telah membuat keributan. Pertemuan teman sekelas ini merupakan pertemuan orang tua yang sudah sangat berumur. Mengapa dia ikut campur? Tapi Grey Z selalu saja berkata, dalam hidup ini, tidak ada yang bisa menggertak keluarga Syam kecuali dia sudah mati. Bukankah itu tidak terlalu bagus? Dara Syam benar-benar melihat bersandar pada Grey Z, yang menutup matanya dan beristirahat. Kamu akan membuli mereka. Mereka memprovokasi ibuku terlebih dahulu. Grey Z tidak membuka matanya. Jangan katakan kalau kamu berpikir saya orang yang membosankan. Jangankan keluarga dengan marga besar di utara, dia tidak peduli apalagi hanya bos batu bara. Grey Z bahkan tidak tertarik untuk menginjaknya sampai mati. Mata Dara Syam berbinar. Ada misi rahasia lagi. Setelah mengikuti Grey Z untuk waktu yang lama, orang ini selalu mengejutkan orang. Industri pertambangan di wilayah Great Northwest membutuhkan banyak perbaikan dan integrasi. Ada banyak tambang liar yang dimiliki secara pribadi. Grey Z akhirnya membuka matanya dan menatap Dara Syam. Saya hanya ingin menyelidiki dan membersihkan. Semoga orang-orang ini cukup jujur. Keluarga Mo sudah mengembalikan tambang liar pada negara. Adapun yang lainnya, Grey Z harus melihat apakah mereka juga menyembunyikan atau tidak. Sumber daya mineral memang sangat penting. Mineral ini penting untuk pembangunan ekonomi. Dara Syam mengangguk. Mineral langka itu sangat diperlukan untuk perusahaan militer dan bahkan industri yang lebih rahasia. Kita tidak bisa membiarkan sumber daya mineral ini mengalir keluar. Jantungnya bergerak seolah memikirkan sesuatu. Kamu membuat Red Star Minerals Co. Ltd. Ada banyak orang yang menatap wilayah barat laut dari luar negeri. Red Star Minerals pasti menjadi penghalang. Grey Z menutup lagi matanya. Istriku, aku tidak bisa terus menatapmu. Kenapa? Aku akan mabuk. Dara Syam benar-benar tidak berbicara lagi. Mulut Grey Z benar-benar bohong. Orang ingin hidup seumur hidup, memperjuangkan ketenaran dan kekayaan.
berharap orang lain akan menyanjung, terutama di depan orang yang sudah dikenal, dan ingin satu sama lain melihat sisi terbaik mereka. Di usia Mei Irawan, perbandingan uang dan status saja sudah tertinggal. Sebaliknya, yang anaknya sangat baik, mereka bisa dianggap polos dan lugu. Mereka tidak pernah tertarik dengan ketenaran. Ketika Mei Irawan tiba di hotel, dia meminta Dara Syam untuk benar-benar membantunya make up sebelum dia istirahat. Dia harus mendandani dirinya dengan indah. Wanita peduli tentang itu tak terbantahkan. Grey Z sedang duduk di sofa di luar menonton TV dan menelpon Rian. Kamu akan menindaklanjuti masalah ini secara pribadi, dan akan mengetahui semua orang-orang luar negeri yang telah menjangkau ke barat laut. Grey Z berkata dengan tenang. Saya belum terlalu lama selesaikan misi di luar negeri. Aku takut beberapa orang telah melupakan rasa sakitnya. Bab 1044. Perang antara wanita sungguh mengerikan. Dia menoleh, Mei Irawan dan Dara Syam sudah keluar, dan segera meletakkan telepon, berdiri langsung, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Istri, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu masih memiliki kakak perempuan? Puff. Baik Dara Syam dan Mei Irawan tidak bisa menahan tawa. Bahkan meski tahu Grey Z sedang menggoda mereka, mereka tidak bisa menahannya. Mulut pembual. Mei Irawan sengaja berkata, jangan menggoda ibu. Jujur bu, itu bukan lelucon. Wajah Grey Z tidak memerah. Karena kalian sudah siap, kalau begitu ayo langsung berangkat. Ini pertama kali Grey Z mengambil inisiatif untuk menamparkan wajah orang. Perasaan ini sepertinya sedikit berbeda. Baltara City Hotel, hotel lokal dengan rating bintang tertinggi, tentunya memiliki tingkat konsumsi tertinggi. Karen Jin mengatur lokasinya di sini. Tentu saja, tujuannya sangat jelas, adalah agar semua teman sekelas melihat seberapa baik dirinya sekarang. Semua orang tahu kesombongan orang dewasa, tidak ada yang mau kalah. Pakaian bermerek yang tidak dia pakai di masa lalu semuanya diambil hari ini, disetrika dan dipakai. Sepatu kulit yang jarang dipakai bahkan lebih halus. Perhiasan emas dan perak giok Peerless Chain, semuanya dipamerkan di tubuhnya. Penampilan Mei Irawan sederhana. Selain sebuah gaun baru, hanya ada cincin emas di tangannya, yang diberikan kepadanya oleh Harvey Sham ketika dia menikah tahun itu. Semuanya ada di sini. Teman sekelas lama. Kita sudah hampir 20 tahun tidak bertemu. Saudara Wan, kamu sepertinya tidak menjadi tua sama sekali, dan terawat dengan baik. Saudara Jun, kudengar perusahaan anakmu akan segera ada di pasaran. Sungguh menakjubkan. Ini tidak seperti pertemuan teman sekelas, ini seperti resepsi pribadi Karen Jin. Dia mengenakan perhiasan, terbuat dari sutra dan satin, serta rambut merah. Dia terlihat sedikit lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Anting-anting yang menggantung di telinganya sangat berharga pada pandangan pertama. Kakinya mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah menyala, penuh keanggunan dan kemewahan. Sudah bawa semua anak. Tadi ku bilang, bawa anak-anak ke sini. Mungkin mereka bisa jadi pasangan. Semuanya teman sekelas, teman baik, tidak perlu khawatir. Karen Jin menyapa lagi dan lagi, tapi matanya terus melakukan pencarian.
Melihat Mei Irawan berjalan ke hotel, matanya bersinar, dan dia menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan. Mei Irawan. Karen Jin meraih tangan Mei Irawan dengan senyuman di wajahnya. Kupikir kamu tidak akan datang. Mei Irawan tersenyum dan berkata, aku diundang secara khusus, bagaimana mungkin aku tidak datang? Kedua wanita saling menyapa seolah akrab, tapi Grey Z merasa itu seperti pembukaan perang di kalimat pertama pertemuan mereka. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa medan pertempuran yang dia alami tidak ada apa-apanya. Perang antar wanita benar-benar lebih mengerikan. Tentu saja kamu tidak bisa tidak datang, kata Karen Jin sambil tersenyum. Sudah 20 tahun sejak lulus, dan saya tidak pernah melihatmu. Apakah ini putri Anda? Dia menoleh dan menatap Dara Syam. Saya melihatnya ketika dia lahir dulu. Sekarang sudah sebesar ini. Halo Bibi Jin. Apa kabar? Dara Syam mengangguk dan menyapa dengan sopan. Bagus, kata Karen Jin sebelum berbalik melihat Grey Z. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia bertanya dengan jelas secara pribadi, menantu dari keluarga Mei Irawan ada di sini. Dia mendengar bahwa dia masih tunawisma sebelumnya, dan dia sedikit tidak jelas. Dara Syam ini benar-benar terlihat cantik, dan keluarga Syam sepertinya bisa mengembangkan usaha sekarang. Tetapi untuk menjaga bisnis keluarga, sengaja mencari menantu yang sakit jiwa itu benar-benar membuatnya menertawakan Syam untuk waktu yang lama. Bibi Jin, sepertinya aku pernah melihatmu. Sebelum Karen Jin dapat berbicara, Grey Z berbicara lebih dulu. Bab 1045. Perkenalan. Pernahkah kamu melihatku? Karen Jin tertegun, dia ingin bertanya sebelumnya tapi saat ini, dia tidak tahu dan lupa bertanya. Ketika saya jadi gelandangan di jalan, saya melihat seseorang yang mengambil roti kukus dari saya. Dia sangat mirip dengan Bibi, kata Grey Z dengan wajah tenang dan tersenyum. Jika saya tidak melihat permata Bibi itu, saya hampir mengira itu beneran Anda. Wajah Karen Jin terkejut. Di jalanan ambil roti kukus dari Grey Z. Omong kosong. Bagaimana dia bisa pergi ke jalan untuk mengambil roti kukus? Bagaimana mungkin, saya? Ya, tidak mungkin. Grey Z berkata, pria mana yang akan membuat Bibi Jin sebagai wanita cantik menderita? Karen Jin tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata Grey Z tiba-tiba membuat Karen Jin tidak mau lagi berbicara dengan Grey Z. Arti perkataan Grey Z jelas bahwa dia menceraikan mantan suaminya karena mantan suaminya tidak punya uang, maka dia berusaha sekuat tenaga untuk menikah dengan pria kaya lainnya. Grey Z mengutuk dirinya dengan kata-kata mengagumi dan sanjungan. Karen Jin menyeringai, dan jauh di matanya, jejak ketidakbahagiaan melintas. Dalam hatinya dia berpikir itu pasti Mei Irawan yang bercerita jelek belakang punggungnya. Karena kalian sudah datang, maka silahkan masuk. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mei Irawan, teman sekelasnya ada di sini, kamu berdandan hari ini itu akan membuat mereka luar biasa. Semua orang membawa anak-anak ke sini, lihat apakah kita bisa menemukan beberapa pasangan, darah anak kamu terlihat sangat bagus. Karen Jin membawa Mei Irawan ke kamar,
berbicara. Orang yang tidak tahu akan menganggap bahwa hubungan antara dua orang itu sangat erat. Grey Z membawa darah Syam, berbalik untuk melihat senyumnya yang mencekik, dan masih berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu serius? Aku harus membuat ibu tidak sedih hari ini, Aki tidak boleh kalah. Ya. Darah Syam menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, kapan kamu kalah, bajingan? Tempat hotel sangat megah, jelas diatur dengan baik. Ada beberapa meja untuk teman sekelas lama, dan beberapa meja untuk anak-anak mereka. Darah Syam benar-benar tidak berani memikirkan pertemuan kelas seperti itu. Dia dan Grey Z menemukan tempat untuk duduk, dan orang di meja yang sama sudah saling memperkenalkan diri satu sama lain. Halo, saya Putra Kiran, Ki Siang, Manajer Umum Haxing Trading Co. Ltd. Halo semuanya, saya Direktur Pemasaran Sunsin Group Kino Jin, ini kartu nama saya. Saya petugas bea cukai. Semua orang ramah dan memperkenalkan satu sama lain dengan sedikit arogansi dalam kata-kata mereka. Mereka yang berani mengikuti hari ini secara alami adalah orang-orang dengan pekerjaan bagus dan pendapatan tinggi, sedangkan orang-orang biasa malu untuk datang. Setiap orang telah selesai memperkenalkan diri. Mereka lalu berpaling untuk melihat ke arah Grey Z dan Darah Syam. Tanpa menunggu perkenalan Darah Syam, Grey Z berkata, saya tidak punya pekerjaan sekarang. Sebuah kata yang langsung membuat orang lain kehilangan minat. Tidak ada pekerjaan. Apakah kamu di sini hanya untuk makan malam gratis hari ini? Seseorang tidak bisa menahan tawa dan tidak berbicara. Tetapi dalam tawa itu, ada jejak penghinaan dan bahkan rasa ingin tahu kenapa ada keluarga pengangguran bisa berkata begitu acuh tak acuh. Darah Syam melirik Grey Z secara diam-diam, mengulurkan tangan dan mengklik telapak tangannya. Darah seolah bertanya kepadanya, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak akan membuat wajah ibu malu hari ini? Bahkan Grey mengaku wakil presiden grup Syam, siapa yang berani mengatakan bahwa dia bukan? Grey Z menatapnya. Kita harus jujur. Ada banyak hal besar di pasar tahun ini, terutama di Spektrum dan Utara. Pernahkah kalian mendengarnya? Ada perusahaan bernama Syam Group. Model bisnisnya sama sekali berbeda dari perusahaan sebelumnya. Perusahaan ini bukan untuk mencari keuntungan. Sungguh luar biasa. Ya, tapi tidak banyak orang yang mengenal mereka. Saya hanya sedikit mendengarkan. Itu hanya beberapa kata. Mereka terlalu misterius. Petik 2. Darah Syam mendengar seseorang berbicara tentang keluarga Syam dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan, tetapi jelas bahwa level beberapa orang yang hadir terlalu rendah, sehingga mereka tidak tahu banyak. Bagaimana Anda bisa bertahan jika Anda tidak mendapat untung? Saya kira mereka hanya berspekulasi tentang konsep, siap meraup untung dan kabur. Bukankah perusahaan jenis ini masih langka?